Halo. Oke, ketemu lagi dengan saya Tosin, pond builder, juga toko peralatan kolam koi. Jadi toko kita ada di Tokopedia, ada juga di Shopee, ada juga toko kita di Bukalapak. Selain YouTube ini ya, selain channel YouTube ini, kita juga ada Instagram. Jadi pemirsa semua bisa search lah ya di Google, itu THOSIN atau THOSINKOI, Tosin Koi gitu ya. Di situ nanti ketangkap semua kok. Artinya ketangkap ya, dari sosmed kita ketangkap, marketplace kita ketangkap, bahkan YouTube kita juga ketangkap. Oke ya para pemirsa semua, jadi hari ini kita baru di atas awan kita baru di atas langit, mau update proses pekerjaan kolam kita. Jadi ini pengalaman kita pertama kali nih. Kalau kita bikin kolam koi di lantai 2, di lantai 3, lantai 4 sudah pernah. Ini enggak tanggung-tanggung. Ini kolam kita bikin di lantai 56 ya, di lantai 56. Sudah barang tentu ya. Perizinan lumayan menantang. Selain itu juga pengerjaan. Jadi untuk apa ya, peralatan aja kita aksesnya lumayan effort ya, belum lagi material-material seperti ini. Kalau ini material yang ada di samping saya ini adalah ini sisa-sisa dari dulunya kan ini kolam dibikin sistemnya under gravel. Jadi karena awalnya beliau belum begitu memahami tentang filtrasi kolam koi. Setelah itu baru totalitas di koi, akhirnya minta atau manggil kita untuk di-upgrade menjadi sistemnya pakai rotary drum filter. Nah, selain itu, selain perizinan dan mobilisasi alat dan material, di sini juga untuk pengerjaannya serba manual, nggak boleh pakai drill. Ya supaya untuk kenyamanan bersama lah ya, karena di bawah ini juga ada penghuninya, supaya nggak merasa terganggu. Kita semua ini teman-teman strongman, ada strongman Harry, strongman Edi, strongman Su nih yang sering muncul di kamera, dan Pak Narto itu strongman Warno. Strongman Warno semua ngerjainnya harus pelan-pelan, hati-hati supaya nggak mengganggu penghuni di bawah. Jadi kita lakukan untuk bobok-bobok beton ini juga serba manual gitu ya. Nah, mengenai kolam ini nih kita mau cerita. Jadi di area sini nih, area ini kan kemarin taman sebelumnya. Ini kita manfaatkan untuk filter. Kita manfaatkan untuk filter. Jadi nanti RDF di sini, filter biologi di sana, pompa di sana. Jadi pompa returnnya ada di sana di ujung mendekati kolam. Itu ya. Memang kalau cerita kolam ini speknya gila sih, gila banget ini kolam speknya. Karena kalau saya hitung volume air untuk kolam ini aja nih, ini tuh sekitar 11 ton airnya. Air 11 ton. Tapi owner minta dibikin flow-nya yang istimewa, lagi-lagi sesuai dengan spek standarnya Tosin Koi. Speknya itu spek racing gitu ya. Jadi ini flow kolam nanti kita bikin 50 up kurang lebihnya, nanti kita pastikan lagi karena ini banyak sekali pipa-pipa existing yang bawaan dari rumah itu sendiri. Yang pasti RDF-nya AC60, artinya mengcover sampai 60.000 liter air per jam. Kalau kita mau bikin 4 kali putaran air per jam, itu aja cuma butuh flow 44. Sebenarnya ini pakai KC30 juga cukup, bahkan lebih dari cukup, tapi owner nggak mau yang biasa-biasa saja. Jadi kita harus benar-benar hitungkan lagi-lagi yang akurat sesuai dengan khasnya Tosin Koi. Semua itu dihitung secara akurat supaya nggak miss gitu ya. Nah, kalau cerita BD nanti kita pakai 4 titik itu kali 3N, berarti flow-nya dari BD aja 40.000. Hah? Oh ya. Oke. Nah, kalau cerita BD untuk narik kotoran di bawah ya, itu ada BD-nya 4 titik ya. Kita pasang 4 titik. Jadi di sini masih ada area taman juga. Nah, ini ada Mas Tommy, Ponboy. Ini kan banyak sekali nih pipa-pipa existing. Ini adalah pipa bawaan dari rumah ini ya. Jadi itu pipa memang nggak bisa kita geser, dan yang ada yang pipa hijau untuk itu RO ya, pipa RO dan air bersih. Jadi BD-nya itu 4 titik, ukuran pipanya 3 in.
flow dari bottom drain saja 40.000 liter air per jam plus skimmer. Nah, nanti skimmernya ini mungkin 2N 1 2 3. Kalau misalnya 4 skimmernya 2N kali 4 berarti 12.000. Artinya total gravity flow dari kolam ke chamber collection nanti itu 40 tambah 12 berapa tuh? 52.000 liter air per jam. Nah, bagi aja kalau kolamnya 11 ton berapa kali putaran air per jam. Dan itu flow-nya lagi-lagi saya sampaikan, perhitungan flow-nya adalah real karena patokan perhitungan flow kita pakai pompa-pompa yang flow-nya real gitu ya, bukan yang kaleng-kaleng. Oke ya, jadi kolam ini sebenarnya kan switch ya. Kolam ini sebelumnya ada gravel, kita ganti sistem aja untuk jadi filtrasinya RDF. Oke, cerita sedikit tentang taman ini. Kalau taman ini nggak ada perubahan, jadi ini existing, ini sudah bawaan dari developer. Taman ini nggak ada perubahan. Taman yang ada perubahan adalah yang di sana tadi, yang kita dedikasikan untuk filter koi ya, filter kolam. Dan ini ada vat juga ini. Ini koi-koi yang sementara direnov, jadi kita pindah di vat ini, ada 2 vat. Terus kalau yang di akuarium ini adalah ikan-ikan predator, koleksinya beliau juga. Memang beliau startnya itu dari hobi predator sebenarnya. Hobi predator, akuariumnya banyak. Jadi di satu lantai ini ada lagi lantai yang punya beliau ya, khusus untuk hobi. Ini akuarium, sana ada akuarium, sana juga ada akuarium. Nah, itu mumpung ada Mas Tommy, pond boy-nya. Yuk jalan-jalan yuk, lihat ikan predator. Ini koi, nanti di shoot juga. Ini predator. Ini masih kosong ya Mas, jadi Mas. Nah, ini Mas Tommy nih, Mas Tommy pond boy dari owner yang selama ini apa ya, ngerawat ya Mas, yang ngerawat ya semuanya tentang hobi-hobinya beliau. Iya. Nah, ini kosong. Ini ikan apa Mas namanya? Itu glowfish. Glowfish ya, ini kan ikan baru muncul ini kan, Iya. warna-warni glowfish. Ini Di Dutch short body. dan oh ya khusus short body ini ya? Iya, semuanya. Ya, sini juga nih, ini ada koleksinya. Jadi memang kalau predator, wah beliau lah lebih ahli. Koleksi-koleksinya, waduh. Secara prinsip sebenarnya gimana Mas kalau ngerawat ikan predator itu? Predator ya. Kita intinya ngejaga air sih. Sama ya? Sama. Pelihara air, nanti air yang akan pelihara ikannya. Ikannya. Gitu ya. Jadi kita ngejaga airnya. Iya. Tetap kuncinya sama di sistem Sama. filtrasinya. Di filtrasi. Bedanya makanannya mungkin ya. Makanannya beda. Makanannya kalau ini kan bisa makanan hewan hidup ya. Iya, sama kita nentuin tank mate-nya juga harus nggak bisa sembarangan. Oh iya ya, kan misalnya nih tiger apa nih tadi? Tiger fish. Tiger fish dicampur sama arowana belum tentu cocok. Kalau secara ini sih biasanya cocok ya. Masih cocok. Masih cocok. Yang penting ukurannya aja, jangan kebanting. Oh gitu ya. Jadi harus nge-match-kan temen-temennya itu harus nggak sembarangan ya. Nggak sembarang. Kalau nggak salah satu pasti dibully. Salah. Iya. Oh, nah ini karena predator itu sifatnya kan apa ya? Kayak ya predator ya, Iya. saling makan. Termasuk pas pertama kita datang ke sini kan kolam koi ini kan disekat ya. Iya. Ada untuk predator yang sebelah sana, jadi disekat. Makanya Mas Anu loh, kok ada ikan yang sakit ternyata dia lompat Lompat ke predator. ke predator, Iya. diajar dia. Ya. Tadinya kita tuh coba tank mate lah bisa apa enggak. Oh gitu. Iya. Ternyata Nggak bisa ya, karena nggak bisa. mungkin ya predatornya juga terlalu banyak gitu. Oh iya. Ya, oke. Oh, sebenarnya mau nyoba nih Iya. antara koi di gabung sama Tank mate ya, predator gitu. predator. Tapi saya pernah ada juga customer Mas yang koi itu di tank mate-kan sama arowana. Arowana. Mungkin karena arowananya masih kecil ya. Ya, sama mungkin jumlahnya. Oh iya, jumlahnya jumlahnya. yang mempengaruhi. Iya, jumlahnya. Dia bisa itu. Jadi karena arowananya masuk dari kecil,
koinya banyak, sampai arowananya besar itu dia juga akur. Gitu. Akur ya? Akur, masih aman sampai sekarang. Seninya lagi apa Mas kalau predator selain tank mat? Pakan kan pakan hidup ya? Ya paling kalau kita ngasih makan sih seru gitu. Oh iya. Dan dia kan lebih kebal kalau predator karena Iya sih, contoh ikan-ikan hidup seperti apa Ikan kan, mas, ikan mas, katak masuk Katak. juga diajarkan. Kalau di koi nanti nggak boleh Mas. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Kita mau ini udah ada koi, mau masukin koi lagi dari ya ikan baru itu Iya. aja harus dikarantina. Harus Apalagi ikan lain gitu. Jadi ikan yang mau masuk ke kolam itu harus benar-benar Steril lah. steril, benar-benar steril, baik dari flux, parasit, kutu dan lain-lain itu harus steril supaya ikan yang lamanya nggak terganggu. Gitu. Memang kalau koi mungkin nanti Lebih rentan gitu ya? lebih Lebih rentan, betul, dia lebih rentan. Jadi harus lebih ekstra sih dia. Nah ngomong-ngomong kan ini beliau ini hobi koinya juga masih baru ya. Iya, masih Iya, sekitar kalau nggak salah gara-gara ke Nusa Atik ya. Iya. Pokoknya ada di SBSD itu mana? Mas? SBSD ya? SBSD ya. Mas Tommy ikut juga kemarin ke sana. Enggak. Enggak. Sempet lihat aja. Sempet main ke sana. Oh sempet main, tapi nggak bareng bapak. Enggak bareng Bapak. Oh, oke, jadi pas bapak ke sana lihat koi, loh kok menarik juga gitu. Akhirnya diisi koi. Sebelumnya kan ini untuk predator juga kan. Isi koi ya. Coba-coba jadi ketagihan. Ketagihan. Beli ikannya langsung banyak loh. Langsung banyak. Banyak ya. banget itu ikannya. Nah nanti di shoot juga itu koi-koi yang baru dikarantina itu. Oke lah ya untuk update hari ini saya rasa cukup ya. Atau masih ini lagi?